Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Datin Amanda Salsabila dengan NIM 230304065, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Tujuan video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pengantar bisnis. Silakan menyaksikan. Langsung saja kita mulai di pertemuan ke-9 dengan judul penciptaan nilai barang dan jasa. Nilai yang diciptakan oleh barang dan jasa adalah hal yang sangat penting dalam dunia bisnis. Ada 3 tujuan penciptaan nilai barang dan jasa. Yang pertama, untuk pertumbuhan bisnis. Yang kedua, untuk kepuasan pelanggan. Dan yang ketiga, keunggulan yang kompetitif. Nah, ada 3 proses dalam penciptaan nilai barang dan jasa. Nah, proses yang pertama adalah analisa kebutuhan pasar. Kita harus dapat menganalisa kebutuhan pasar saat ini agar dapat menciptakan nilai yang relevan. Nah, yang kedua adalah inovasi produk dan jasa. Kita harus terus mengembangkan inovasi baru untuk produk dan jasa sehingga kita dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan pelanggan. Yang ketiga adalah pengiriman yang efisien. Kita juga harus dapat memastikan bahwa produk kita dikirim melalui proses yang berkualitas dengan waktu yang efektif. Ada 4 strategi untuk menciptakan nilai yang efektif. Yang pertama adalah diferensiasi, yang kedua penentuan harga yang tepat, yang ketiga riset pasar lebih mendalam, dan yang keempat pelanggan menjadi fokus utama. Dapat mengukur keberhasilan dari penciptaan nilai barang dan jasa bisa dilihat dari 3 hal. Yang pertama dari pendapatan dan penjualan, yang kedua dari tingkat kepuasan pelanggan, dan yang ketiga dari market share. Dapat disimpulkan bahwa penciptaan nilai dalam bisnis adalah hal yang sangat penting untuk mencapai pertumbuhan dan keunggulan yang kompetitif. Dengan tetap memahami tujuan, proses, pengaruh teknologi, strategi yang efektif, perusahaan dapat mencapai keberhasilan dalam meningkatkan nilai yang berkualitas. Pertemuan ke-10 dengan judul Etika dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Etika bisnis merupakan penerapan etika secara umum terhadap perilaku bisnis. Menurut Griffin dan Albert, etika bisnis menunjukkan perilaku etis maupun tidak etis yang dilakukan manajer dan karyawan dari suatu organisasi perusahaan. Ada 4 etika bisnis pada beberapa fungsi perusahaan. Yang pertama, etika bisnis di bidang akuntansi. Yang kedua, etika bisnis di bidang keuangan. Yang ketiga, etika bisnis di bidang produksi dan pemasaran. Yang keempat, etika bisnis di sistem informasi. Adapun beberapa faktor yang dapat menimbulkan masalah etika bisnis. Yang pertama, mengejar keuntungan dan kepentingan pribadi. Yang kedua, tekanan persaingan terhadap laba perusahaan. Yang ketiga, pertentangan antara tujuan perusahaan dengan nilai-nilai perorangan. Dan yang keempat, pertentangan etika lintas budaya. Dan yang kedua, tanggung jawab sosial. Kata responsibility terdiri dari 2 kata, yaitu respon, tanggapan, dan ability adalah kemampuan. Jadi, pada dasarnya tanggung jawab menunjukkan kemampuan yang harus dimiliki seseorang atau sebuah organisasi untuk memberikan tanggapan terhadap berbagai hal yang diminta tanggapannya oleh pihak lain. Dari Stephen R. Covey. Ada 3 jenis tanggung jawab perusahaan. Yang pertama tanggung jawab ekonomi, yang kedua tanggung jawab hukum, dan yang ketiga tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility adalah bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan eksternal perusahaan melalui berbagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka penjagaan lingkungan, norma masyarakat, partisipasi pembangunan, serta berbagai bentuk tanggung jawab sosial lainnya. Di pertemuan ke-11 dengan judul manajemen perusahaan, ada 4 fungsi-fungsi manajemen. Yang pertama adalah planning atau perencanaan. Suatu proses mengembangkan tujuan-tujuan perusahaan serta memilih serangkaian tindakan atau strategi untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Yang kedua adalah organizing, suatu proses memperoleh dan mengatur sumber daya perusahaan baik manusia, modal, dan teknologi untuk dapat secara baik menjalankan rencana yang sudah dibuat dan mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga ada leading atau directing, merupakan fungsi manajemen yang bertujuan untuk memberikan panduan kepada karyawan sehingga kegiatan organisasi akan berjalan sesuai dengan yang diinginkan organisasi. Dan yang keempat adalah controlling.
Controlling merupakan bentuk pengawasan dan kontrol dari manajemen terhadap kegiatan organisasi. Apakah suatu sesuai sudah dengan rencana yang ditetapkan dan sesuai dengan arahan organisasi. Adapun peranan manajerial, yang pertama adalah peran interpersonal. Manajer harus melakukan interaksi dengan karyawan dan orang-orang di sekitarnya. Dari hal ini muncul peran yang bersifat interpersonal. Yang kedua, peranan informasi. Manajer berperan dalam memperoleh dan menyebarkan informasi yang berkaitan dengan perusahaan atau organisasi. Dan yang terakhir adalah peran pengambil keputusan. Sebagai pimpinan atau manajer harus dapat mengambil keputusan yang tepat. Adapun keterampilan atau keahlian manajerial atau manager skills untuk dapat menjalankan peran pemimpin atau manajer secara efektif, maka manajer perlu memiliki keterampilan khusus yang dibutuhkan. Adapun keterampilan tersebut antara lain, yang pertama keterampilan teknis, yang kedua keterampilan interpersonal atau human skill, dan yang ketiga keterampilan konseptual. Pertemuan ke-12 dengan judul Fungsi Perencanaan atau Planning. Pada intinya, perencanaan dibuat sebagai upaya untuk merumuskan apa yang sesungguhnya ingin dicapai oleh perusahaan serta bagaimana sesuatu yang ingin dicapai tersebut dapat diwujudkan melalui serangkaian rumusan rencana kegiatan tertentu. Visi dan misi. Visi bermakna dibuat perusahaan terutama untuk menjawab pertanyaan akan menjadi apa bisnis kita. Pernyataan visi menunjukkan arah strategi perusahaan untuk mencapai hasil di masa yang akan datang. Sedangkan misi dibuat perusahaan terutama untuk menjawab pertanyaan bisnis apa yang kita maksud. 3 hal yang dapat dilihat dari perencanaan. Yang pertama proses, yang kedua fungsi manajemen, dan yang ketiga pengambilan keputusan. Ada 4 fungsi atau manfaat dari perencanaan. Yang pertama pengaruh organisasi, yang kedua minimalisasi ketidakpastian, yang ketiga minimalisasi inefisiensi sumber daya, dan yang keempat penetapan standar dalam pengawasan kualitas. Persyaratan perencanaan. Yang pertama, faktual dan realistis. Yang kedua, logis dan rasionalis. Yang ketiga, fleksibel. Yang keempat, komitmen. Yang kelima, komprehensif. Pertemuan ke-13 dengan judul Fungsi Perorganisasian. Fungsi organisasional. Fungsi yang dijalankan oleh para manajer perusahaan untuk membagi-bagi pekerja kepada para pelaksana tugas serta mengembangkan struktur hubungan antara pelaksana tugas yang satu dengan pelaksana tugas yang lainnya, sehingga tugas tersebut dapat dilakukan dan menunjang tercapainya tujuan organisasi. Desain organisasional merupakan pemilihan suatu struktur organisasi yang paling sesuai dengan tujuan, strategi, sumber daya organisasi, dan juga tugas-tugas yang dimiliki sebuah perusahaan. Struktur organisasional menunjukkan bagaimana aktivitas yang terdapat di dalam organisasi yang dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan hubungannya, baik hubungan antara manajer dengan karyawannya, manajer dengan manajer, dan karyawan dengan karyawan. Adapun proses perorganisasian, yang pertama pembagian kerja, departementalisasi, pengembangan hierarki organisasi, pengisian jabatan, dan perkoordinasian. Adapun proses perorganisasian, yang pertama pembagian kerja, yang tahap pertama dalam proses perorganisasian adalah membagi seluruh beban kerja atau workload menjadi tugas-tugas yang secara logis dapat dikerjakan oleh individu-individu maupun kelompok dalam suatu organisasi. Yang kedua, departementalisasi. Tahap kedua adalah pengelompokan tugas-tugas dan juga sumber daya manusia yang memiliki kesamaan rumpun tugas ke dalam suatu kelompok. Yang ketiga, pengembangan hierarki organisasi. Mengembangkan hierarki organisasi yang akan mengatur pertanggungjawaban masing-masing jenjang
manajemen yang terlibat di dalam organisasi. Yang keempat, pengisian jabatan. Setelah terbentuk, tahap keempat dalam proses perorganisasian adalah melakukan pengisian jabatan-jabatan yang ada dengan sumber daya manusia yang sesuai dengan persyaratan jabatan. Dan yang terakhir, pengkoordinasian. Tahap kelima dari proses ini adalah pengkoordinasian, mencakup berbagai aktivitas untuk memadukan berbagai tugas yang berada pada masing-masing departemen agar keseluruhan kegiatan yang dilakukan terintegrasi dan mengarah pada pencapaian tujuan perusahaan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi struktur organisasi, yang pertama lingkungan organisasi, yang kedua strategi, yang ketiga teknologi, dan yang keempat sumber daya manusia. Di pertemuan 14 dengan judul fungsi kepemimpinan. Kepemimpinan atau leadership, suatu proses yang dilakukan manajer perusahaan untuk mengarahkan dan mempengaruhi para bawahannya dalam kegiatan yang berhubungan dengan tugas, agar para bawahan mau mengarahkan kemampuan baik sebagai individu ataupun sebagai anggota tim untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan perusahaan. Definisi di atas menyiratkan beberapa hal, yaitu mengarahkan, mempengaruhi, wewenang, kekuasaan, dan pengaruh. Penggunaan kekuasaan. Kekuasaan atau power. Kekuasaan adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menguasai sumber daya agar suatu pekerjaan dapat dilaksanakan. Kekuasaan dapat berkonotasi positif maupun negatif. Adapun sumber-sumber kekuasaan yaitu reward power, coercive power, legitimate power, expert power, dan referent power. Motivasi. Motivasi merupakan hasil interaksi yang dialami individu karyawan maupun manajer dengan situasi yang melingkupinya, sehingga motivasi yang dimiliki seseorang akan berbeda untuk sesuatu yang berbeda. Unsur-unsur yang membentuk motivasi, yang pertama upaya, yang kedua tujuan organisasi, dan yang ketiga kebutuhan. Komunikasi. Komunikasi merupakan suatu proses pertukaran lambang-lambang baik verbal maupun nonverbal yang dilakukan antara komunikator dengan penerima pesan, sangat mempengaruhi kualitas kepemimpinan. Adapun kategori komunitas berdasarkan dampaknya bagi penerima pesan. Yang pertama, komunikasi informatif, yang kedua komunikasi rekreatif, dan yang ketiga komunikasi persuasif. Kategori komunikasi terkait dengan struktur organisasi, yang pertama downward communication, yang kedua upward communication, yang ketiga lateral communication, dan yang keempat diagonal communication. Kewenangan atau authority. Kewenangan atau authority pada dasarnya merupakan bentuk lain dari kekuasaan yang seringkali dipergunakan dalam sebuah organisasi. Ada dua pandangan yang saling berlawanan mengenai sumber wewenang. Yang pertama, teori formal atau pandangan fisik, dan yang kedua, teori penerimaan. Adapun jenis-jenis kewenangan, yang pertama kewenangan lini, yang kedua kewenangan staf, yang ketiga kewenangan fungsional. Video dari saya untuk tugas ujian akhir semester pengantar bisnis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.